Paus Santo Yohanes Paulus II dalam bahasa Inggris disebut John Paul II, adalah paus yang ke-264, terlahir dengan nama Karol Joseph Wojtyła, pada tanggal 18 Mei tahun 1920 di Wadowice, Polandia, meninggal pada tanggal 2 April tahun 2005 di Istana Apostolik Kota Vatikan, di usia 85 tahun. Paus Santo Yohanes Paulus II adalah kepala gereja Katolik dan penguasa negara Kota Vatikan, salah satu paus yang paling terkenal dalam sejarah, dan paling dikenang karena sifatnya yang karismatik, kecintaannya pada anak muda, dan karena perjalanan kunjungannya ke banyak negara di dunia. Dia juga termasuk salah satu paus yang menjabat terlama, menjabat dari tanggal 16 Oktober tahun 1978, hingga tanggal 2 April tahun 2005, artinya dia menjabat selama 26 tahun 168 hari, atau terlama ketiga setelah Santo Petrus, yang menjabat selama 34 tahun, dan Paus Pius ke-9, yang menjabat selama 31 tahun 236 hari. Dia juga adalah Paus non-Italia pertama sejak Adrianus ke-6 pada abad ke-16, seorang warga negara Polandia. Paus pertama dari Polandia dan pertama berasal dari Slavia, seorang yang termuda memulai kepausannya sejak Paus Pius ke-9 yakni, di usia 58 tahun. Bepergian secara ekstensif, dia telah mengunjungi 129 negara selama kepausannya, termasuk Indonesia. Mengeluarkan ensiklik Redemptor Hominis di tahun 1979, mengeksplorasi masalah manusia kontemporer. Mendirikan Hari Pemuda Sedunia di tahun 1984, dan Akademi Kepausan Ilmu Sosial di tahun 1994. Menandatangani deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran di tahun 1999, antara Gereja Katolik dan Federasi Lutheran Dunia. Sebagai bagian dari penekanan khususnya pada panggilan universal untuk kekudusan, Yohanes Paulus II membeatifikasi 1.344 orang, dan mengkanonisasi 483 orang-orang kudus, lebih dari total jumlah yang dilakukan paus-paus selama 5 abad sebelumnya. Pada saat kematiannya, ia telah menunjuk sebagian besar Dewan Kardinal, menguduskan banyak uskup dunia, dan menahbiskan banyak imam. Paus Santo Yohanes Paulus II meninggal pada tanggal 2 April tahun 2005, dan digantikan oleh Paus Benediktus ke-16. Pada tanggal 19 Desember tahun 2009, ia diproklamirkan sebagai Yang Mulia oleh Benediktus XVI, dan pada tanggal 1 Mei tahun 2011, pada Minggu Kerahiman Ilahi dia dibeatifikasi. Pada tanggal 27 April tahun 2014, Yohanes Paulus II dikanonisasi oleh Fransiskus, bersama Yohanes 23. Paus Santo Yohanes Paulus II telah dikreditkan dengan berjuang melawan kediktatoran, dan membantu mengakhiri pemerintahan komunis di negara asalnya Polandia, dan seluruh Eropa. Di bawah Yohanes Paulus II, Gereja Katolik sangat memperluas pengaruhnya di Afrika dan Amerika Latin, dan mempertahankan pengaruhnya di Eropa dan seluruh dunia. Ia telah dikritik karena diduga, sebagai uskup agung di bawah komunis Polandia, tidak cukup keras dalam bertindak terhadap pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh para imam, meskipun tuduhan itu sendiri dikritik oleh beberapa wartawan Polandia, dengan alasan berasal dari sumber-sumber seperti pendeta anti-kepausan, dan otoritas komunis Polandia. Setelah kanonisasinya, ia telah disebut oleh beberapa umat Katolik sebagai Paus Santo Yohanes Paulus Agung, meskipun gelar itu tidak resmi. Di bawah Paus Santo Yohanes Paulus II, 2 dokumen terpenting dari Gereja Katolik kontemporer disusun dan diumumkan, Kode Hukum Kanonik tahun 1983, yang merevisi dan memperbarui Kode Hukum Kanonik tahun 1917, dan Katekismus Gereja Katolik, Katekismus Universal pertama yang dikeluarkan sejak Katekismus Romawi. Paus Santo Yohanes Paulus II, terlahir dengan nama Karol Joseph Wojtyła, pada tanggal 18 Mei tahun 1920, di kota Wadowice, Polandia. Dia dibaptis 1 bulan setelah kelahirannya.
Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya Karol Wojtyła, etnis Polandia, adalah seorang tentara angkatan darat Austria-Hongaria. Ibunya Emilia Kaczorowska, yang berasal dari keturunan Lituania, adalah seorang guru sekolah. Emilia meninggal dunia karena serangan jantung dan gagal ginjal pada tahun 1929, ketika Wojtyła berusia 8 tahun. Kakak perempuannya Olga meninggal sebelum kelahirannya, tetapi dia dekat dengan saudara laki-lakinya Edmund, yang dijuluki Mundek, yang usianya 13 tahun lebih tua darinya. Edmund adalah dokter yang mati karena pekerjaannya. Dia mati tertular pasiennya yang menderita demam berdarah. Di usianya yang ke-26 tahun, Wojtyła merasa sangat terpukul atas kematian saudaranya ini. Wojtyła menerima komuni pertamanya pada usia 9 tahun, dan sakramen Krisma pada usia 18 tahun. Wojtyła tumbuh sebagai anak yang suka berolahraga dan bertubuh atletis. Dia sering bermain sepak bola sebagai penjaga gawang. Selama masa kecilnya, Wojtyła memiliki kontak dengan komunitas besar Yahudi di Wadowice. Pertandingan sepak bola sekolah sering diselenggarakan antara tim Yahudi dan Katolik, dan Wojtyła lebih sering bermain di pihak Yahudi. Pada tahun 2005, ia menceritakan, "Saya ingat bahwa setidaknya sepertiga dari teman sekelas saya di sekolah dasar di Wadowice adalah orang Yahudi. Di sekolah menengah jumlahnya lebih sedikit. Dengan beberapa saya berhubungan sangat ramah. Dan yang mengejutkan saya tentang beberapa dari mereka adalah patriotisme Polandia mereka." Sekitar waktu inilah Karol muda memiliki hubungan serius pertamanya dengan seorang gadis. Dia menjadi dekat dengan seorang gadis bernama Ginka Bir, yang digambarkan sebagai seorang Yahudi yang cantik, dengan mata yang luar biasa dan rambut hitam legam, ramping, aktris yang luar biasa. Pada pertengahan 1938, Wojtyła dan ayahnya meninggalkan Wadowice dan pindah ke Krakow, di mana ia mendaftar di Universitas Jagiellonian. Saat mempelajari topik-topik seperti filologi dan berbagai bahasa, ia bekerja sebagai pustakawan sukarelawan, dan meskipun diharuskan untuk berpartisipasi dalam pelatihan militer wajib di Legiun Akademik, ia menolak untuk menembakkan senjata. Dia tampil dengan berbagai kelompok teater dan bekerja sebagai penulis drama. Selama waktu ini, bakatnya untuk bahasa berkembang, dan ia belajar sebanyak 15 bahasa, yaitu Polandia, Latin, Italia, Inggris, Spanyol, Portugis, Prancis, Jerman, Luksemburg, Belanda, Ukraina, Serbo-Kroasia, Ceko, Slovakia, dan Esperanto. 9 di antaranya ia gunakan secara ekstensif sebagai paus. Pada tahun 1939, setelah menginvasi Polandia, pasukan pendudukan Nazi Jerman menutup universitas. Laki-laki bertubuh sehat diharuskan bekerja, jadi dari tahun 1940 hingga 1944, Wojtyła bekerja sebagai utusan untuk restoran, buruh kasar di tambang batu kapur dan untuk pabrik kimia Solvay, untuk menghindari deportasi ke Jerman. Pada bulan Februari tahun 1940, ia bertemu dengan Jan Tyranowski yang memperkenalkannya pada spiritualitas Karmelit, dan kelompok pemuda Rosario Hidup. Pada tahun yang sama ia mengalami 2 kecelakaan besar, menderita patah tulang tengkorak setelah ditabrak tram. Yang kedua dia menderita luka, yang membuat satu bahu lebih tinggi dari yang lainnya, juga menjadi bungkuk permanen, karena ditabrak oleh truk di tambang. Ayahnya, mantan bintara Austria-Hongaria dan kemudian perwira di Angkatan Darat Polandia, meninggal karena serangan jantung pada tahun 1941, meninggalkan Wojtyła dewasa muda sebagai yatim piatu. Menceritakan saat-saat hidupnya ini, ketika 40 tahun kemudian, ia berkata, "Saya tidak berada di kematian ibu saya tidak ada pada kematian saudara laki-laki saya tidak ada pada kematian ayah saya. Pada usia 20 tahun, saya sudah kehilangan semua orang yang saya cintai." Setelah kematian ayahnya, dia mulai berpikir serius tentang imamat. Pada bulan Oktober tahun 1942,
Sementara Perang Dunia II berlanjut, dia mengetuk pintu istana uskup, dan meminta untuk belajar untuk menjadi imam. Segera setelah itu, ia memulai kursus di seminari bawah tanah, yang dijalankan secara rahasia oleh Uskup Agung Krakow, calon Kardinal Adam Stefan Sapieha. Pada tanggal 29 Februari tahun 1944, Wojtyła ditabrak truk Jerman. Perwira Wehrmacht Jerman merawatnya dan mengirimnya ke rumah sakit. Dia menghabiskan 2 minggu di sana untuk pulih dari gegar otak parah dan cedera bahu. Tampaknya baginya bahwa kecelakaan ini dan kelangsungan hidupnya adalah konfirmasi panggilannya. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1944, hari yang dikenal sebagai Minggu Hitam, Gestapo mengumpulkan para pemuda di Krakow untuk membatasi pemberontakan di sana, mirip dengan pemberontakan baru-baru ini di Warsawa. Wojtyła melarikan diri dengan bersembunyi di ruang bawah tanah rumah pamannya, di 10 Tyniecka Street, sementara pasukan Jerman mencari di atas. Lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki di bawah hari itu, sementara Wojtyła melarikan diri ke kediaman Uskup Agung, di mana ia tinggal sampai setelah Jerman pergi. Pada malam tanggal 17 Januari tahun 1945, Jerman keluar, mundur diri dari kotanya, para siswa merebut kembali keruntuhan seminari itu. Wojtyła juga membantu seorang gadis pengungsi Yahudi berusia 14 tahun bernama Edith Zierer, yang melarikan diri dari kamp kerja paksa Nazi di Czestochowa. Edith pingsan di peron kereta api, jadi Wojtyła membawanya ke kereta api dan tinggal bersamanya sepanjang perjalanan ke Krakow. Dia kemudian memuji Wojtyła karena menyelamatkan hidupnya hari itu. Benai Brit dan otoritas lainnya mengatakan bahwa Wojtyła membantu melindungi banyak orang Yahudi Polandia lainnya dari Nazi. Selama pendudukan Nazi di Polandia, sebuah keluarga Yahudi mengirim putra mereka, Stanley Berger, untuk disembunyikan oleh keluarga Polandia non-Yahudi. Orang tua kandung Berger terbunuh dalam Holocaust, dan setelah perang, orang tua angkat baru Berger meminta Karol Wojtyła untuk membaptis anak itu. Wojtyła menolak, dengan mengatakan bahwa anak itu harus dibesarkan dalam iman Yahudi, seperti iman orang tua kandung dan bangsanya, bukan sebagai seorang Katolik. Dia melakukan sebisanya untuk memastikan bahwa Berger meninggalkan Polandia, dibesarkan oleh keluarga Yahudinya di Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studinya di seminari di Krakow, pada tanggal 1 November tahun 1946, di hari semua orang kudus, Wojtyła ditabiskan sebagai imam oleh Uskup Agung Krakow, Kardinal Adam Stefan Sapieha. Pada tanggal 26 November tahun 1946, Sapieha mengirim Wojtyła ke Athenaeum Angelicum Kepausan Roma, Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas, untuk belajar di bawah bimbingan biarawan Dominikan Prancis, Reginald Garrigou Lagrange. Ia tinggal di Sekolah Tinggi Kepausan Belgia selama waktu ini, di bawah jabatan Rektor Maximilien de Furstenberg. Wojtyła memperoleh lisensi pada Juli tahun 1947, lulus ujian doktoralnya pada tanggal 14 Juni tahun 1948, dan berhasil mempertahankan tesis doktoralnya. Menurut rekan murid Wojtyła, calon Kardinal Austria Alfons Stickler, pada tahun 1947 selama kunjungannya di Angelicum, Wojtyła mengunjungi Padre Pio, untuk mendengarkan pengakuannya. Padre Pio mengatakan kepadanya bahwa suatu hari dia akan naik ke jabatan tertinggi di gereja. Stickler menambahkan bahwa Wojtyła percaya bahwa nubuatan itu telah digenapi. Ketika dia menjadi kardinal, ternyata tidak, dia masih menduduki jabatan tertinggi dalam gereja Katolik yaitu, sebagai seorang paus. Wojtyła kembali ke Polandia pada musim panas 1948 untuk tugas pastoral pertamanya di desa Niegowic, 24 km dari Krakow, di gereja pengangkatan. Dia tiba di Niegowic pada waktu panen, di mana tindakan pertamanya adalah berlutut dan mencium tanah. Ia mengulangi gerakan ini, yang ia adopsi dari Santo John Vianney, sepanjang kepausannya.
Pada bulan Maret tahun 1949, Wojtyła dipindahkan ke paroki Santo Florian di Krakow. Dia mengajar etika di Universitas Jagiellonian dan kemudian di Universitas Katolik Lublin. Saat mengajar, ia mengumpulkan sekelompok sekitar 20 anak muda, yang mulai menyebut diri mereka Rodzinka, atau keluarga kecil. Mereka bertemu untuk berdoa, diskusi filosofis, dan untuk membantu orang buta dan sakit. Kelompok ini akhirnya berkembang menjadi sekitar 200 peserta, dan kegiatan mereka diperluas mencakup perjalanan ski dan kayak tahunan. Pada tahun 1953, tesis habilitasi Wojtyła diterima oleh Fakultas Teologi di Universitas Jagiellonian. Pada tahun 1954, ia memperoleh gelar doktor dalam teologi suci. Otoritas komunis Polandia menghapuskan Fakultas Teologi di Universitas Jagiellonian, sehingga mencegahnya menerima gelar tersebut sampai tahun 1957. Wojtyła mengembangkan pendekatan teologis, yang disebut Thomisme fenomenologis, yang menggabungkan Thomisme Katolik tradisional dengan gagasan personalisme, pendekatan filosofis yang berasal dari fenomenologi, yang populer di kalangan intelektual Katolik di Krakow selama perkembangan intelektual Wojtyła. Perang, kehidupan di Republik Rakyat Polandia, dan tanggung jawab pastoralnya, semua pengalamannya menjadi sumber inspirasi pada karya puisi dan dramanya. Wojtyła menerbitkan karyanya dengan dua nama samaran, Andrzej Jawin dan Stanisław Andrzej Grut. Para siswa yang disebutkan di atas secara teratur bergabung dengan Wojtyła untuk hiking, ski, bersepeda, berkemah dan kayak, diiringi doa, misa di luar ruangan, dan diskusi teologis. Di Polandia era Stalinis, para imam tidak diizinkan untuk bepergian dengan sekelompok siswa. Wojtyła meminta teman-temannya yang lebih muda untuk memanggilnya, wujek, yang dalam bahasa Polandia, artinya paman, untuk mencegah orang luar menyimpulkan bahwa dia adalah seorang imam. Julukan itu mendapatkan popularitas di kalangan pengikutnya. Pada tahun 1958, ketika Wojtyła diangkat sebagai uskup auxiliar Krakow, kenalannya menyatakan keprihatinan bahwa hal ini akan menyebabkan dia berubah. Wojtyła menanggapi teman-temannya, wujek akan tetap wujek, dan dia terus menjalani kehidupan sederhana, menghindari jebakan yang datang dengan posisinya sebagai uskup. Julukan tercinta ini tetap bersama Wojtyła sepanjang hidupnya, dan terus digunakan dengan penuh kasih sayang, terutama oleh orang-orang Polandia. Pada tanggal 4 Juli tahun 1958, ketika Wojtyła sedang berlibur, bermain kayak di wilayah danau di Polandia Utara, Paus Pius ke-12 mengangkatnya sebagai uskup auxiliar atau uskup pembantu Krakow. Dia dipanggil ke Warsawa untuk bertemu dengan primat Polandia, Kardinal Stefan Wyszynski, yang memberitahunya tentang pengangkatannya. Wojtyła menerima penunjukan sebagai uskup auxiliar untuk uskup agung Krakow Eugeniusz Basiak, dan dia menerima konsekrasi uskup sebagai uskup tituler Ombi, pada tanggal 28 September tahun 1958, Wojtyła menjadi uskup termuda di Polandia, pada usia 38 tahun. Pada tahun 1959, Wojtyła memulai tradisi tahunan mengucapkan misa tengah malam pada hari Natal di lapangan terbuka di Nowa Huta, yang disebut kota pekerja model di luar Krakow yang tidak memiliki gedung gereja. Uskup Agung Eugeniusz Basiak meninggal pada bulan Juni tahun 1962, dan pada tanggal 16 Juli tahun 1962, di usia 42 tahun, Wojtyła dipilih sebagai vikaris kapitular atau administrator sementara Keuskupan Agung, sampai seorang uskup agung dapat diangkat. Dari Oktober tahun 1962, Wojtyła mengambil bagian dalam Konsili Vatikan II, yang dilaksanakan tahun 1962 sampai tahun 1965, di mana ia memberikan kontribusi pada dua produk yang paling bersejarah dan berpengaruh, Dekrit tentang kebebasan beragama atau dalam bahasa Latin, Dignitatis Humanae, dan Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Modern atau Gaudium et Spes.
Wojtyła dan para uskup Polandia menyumbangkan rancangan teks kepada konsili, Gaudium et Spes. Wojtyła juga berpartisipasi dalam majelis sinode uskup. Pada tanggal 13 Januari tahun 1964, di usianya 44 tahun, Paus Paulus ke-6 mengangkatnya sebagai uskup agung Krakow. Pada tanggal 26 Juni tahun 1967, di usia 47 tahun, Paulus ke-6 mengumumkan promosi Wojtyła ke Dewan Kardinal. Wojtyła diangkat sebagai imam kardinal gereja tituler San Cesareo di Palatio. Pada tahun 1967, ia berperan penting dalam merumuskan ensiklik Humanae Vitae, yang membahas masalah yang sama yang melarang aborsi, dan pengendalian kelahiran buatan. Pada tahun 1973, Wojtyła bertemu dengan filsuf Anna Teresa Taimieniecka, istri Hendrik S. Hautaker, profesor ekonomi di Universitas Stanford dan Universitas Harvard, dan anggota Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Richard Nixon. Taimieniecka berkolaborasi dengan Wojtyła dalam sejumlah proyek termasuk terjemahan bahasa Inggris dari buku Wojtyła, Osoba i Zin atau Orang dan Tindakan. Selama tahun 1974 sampai tahun 1975, Wojtyła melayani Paus Paulus ke-6, sebagai konsultan Dewan Kepausan untuk kaum awam, sebagai sekretaris pencatat untuk Sinode 1974, tentang penginjilan dan dengan berpartisipasi secara ekstensif dalam penyusunan asli nasihat apostolik, Evangelii Nuntiandi. Pada bulan Agustus tahun 1978, setelah kematian Paus Paulus ke-6, Dewan Kardinal, yang terpecah di antara dua orang Italia yang kuat sebagai kandidat kepausan. Wojtyła memberikan suara dalam konklav kepausan, memilih Albino Luciani dari Venesia, yang akhirnya menjabat sebagai Paus Yohanes Paulus pertama, Paus ke-263. Paus Yohanes Paulus pertama meninggal setelah hanya 33 hari sebagai Paus, memicu konklav baru. Konklav kedua tahun 1978 dimulai pada tanggal 14 Oktober tahun 1978, 10 hari setelah pemakaman Paus Yohanes Paulus pertama. Itu terbagi antara dua kandidat kuat untuk kepausan. Kardinal Giuseppe Siri, Uskup Agung Genoa yang konservatif, dan Kardinal Giovanni Benelli, Uskup Agung Liberal Florence dan teman dekat Yohanes Paulus I. Namun, kedua pria itu menghadapi perlawanan yang cukup agar tidak ada yang menang. Giovanni Colombo, Uskup Agung Milan, dianggap sebagai kandidat kompromi di antara kardinal pemilih Italia, tetapi ketika ia mulai menerima suara, ia mengumumkan bahwa, jika terpilih, ia akan menolak untuk menerima kepausan. Kardinal Franz Koenig, Uskup Agung Wina, menyarankan Wojtyła sebagai kandidat kompromi lain bagi rekan-rekan pemilihnya. Wojtyła akhirnya menang pada pemungutan suara ke-8 pada hari ketiga di tanggal 16 Oktober. Di antara para kardinal yang bersatu di belakang Wojtyła adalah pendukung Giuseppe Siri, Stefan Wyszynski, sebagian besar kardinal Amerika yang dipimpin oleh John Kroll, dan kardinal moderat lainnya. Dia menerima pemilihannya dengan kata-kata, "Dengan ketaatan dalam iman kepada Kristus Tuhanku, dan dengan kepercayaan kepada Bunda Kristus dan Gereja, terlepas dari kesulitan besar, saya menerima." Sebagai penghormatan kepada pendahulunya, kemudian dia mengambil nama kepausan Yohanes Paulus II, juga untuk menghormati almarhum Paus Paulus ke-6 dan Yohanes 23. Dan asap putih tradisional pun memberitahu kerumunan yang berkumpul di lapangan Santo Petrus, bahwa seorang paus telah dipilih. Ada desas-desus bahwa paus baru ingin dikenal sebagai Paus Stanislaus, untuk menghormati Santo Polandia dengan nama itu, tetapi diyakinkan oleh para kardinal bahwa itu bukan nama Romawi. Ketika paus baru muncul di balkon, ia melanggar tradisi, dengan berbicara kepada kerumunan yang berkumpul. Saudara-saudari terkasih, kami sedih atas kematian Paus Yohanes Paulus pertama yang tercinta, dan karena itu para kardinal telah menyerukan uskup baru Roma. Mereka memanggilnya dari negeri yang jauh, namun selalu dekat karena persekutuan kita dalam iman dan tradisi Kristen.
Saya takut untuk menerima tanggung jawab ini, namun saya melakukannya dalam semangat ketaatan kepada Tuhan, dan kesetiaan total kepada Maria, Bunda kita yang Maha Kudus. Saya berbicara kepada Anda dalam bahasa Italia, jika saya membuat kesalahan, tolong koreksi saya. Wojtyła menjadi Paus ke-264 menurut daftar kronologis Paus, dan Paus non-Italia pertama dalam 455 tahun. Pada usia 58 tahun, ia adalah paus termuda sejak Paus Pius ke-9 yang dilantik pada tahun 1846, di usia 54 tahun. Seperti pendahulunya, Yohanes Paulus II membuang penobatan kepausan tradisional dan sebaliknya menerima pelantikan gerejawi dengan pelantikan kepausan yang disederhanakan pada tanggal 22 Oktober tahun 1978. Selama pelantikannya, ketika para kardinal harus berlutut di hadapannya untuk mengambil sumpah mereka dan mencium cincinnya. Dia berdiri saat prelatus Polandia, Kardinal Stefan Wyszynski berlutut, dia menghentikannya dari mencium cincin, dan hanya memeluknya. Selama masa kepausannya, Paus Santo Yohanes Paulus II melakukan perjalanan ke 129 negara di dunia, termasuk salah satunya Indonesia, menempuh jarak lebih dari 1.100.000 kilometer atau 680.000 mil. Dia secara konsisten menarik banyak orang, beberapa di antara yang terbesar yang pernah berkumpul dalam sejarah manusia. Seperti yang terjadi pada peringatan Hari Pemuda Sedunia di Manila, Filipina, tahun 1995, kehadirannya mengumpulkan hingga 5 juta orang lebih. Ini dicatat sebagai pertemuan kepausan terbesar yang pernah ada, menurut Vatikan. Kunjungan resmi paling awal Paus Santo Yohanes Paulus II adalah ke Republik Dominika dan Meksiko, pada Januari tahun 1979. Sementara beberapa perjalanannya seperti ke Amerika Serikat dan Tanah Suci, adalah ke tempat-tempat yang sebelumnya telah dikunjungi oleh Paus Paulus ke-6. Yohanes Paulus II menjadi paus pertama yang mengunjungi Gedung Putih pada Oktober tahun 1979, di mana ia disambut hangat oleh Presiden Jimmy Carter. Pada bulan Juni tahun 1979, Paus Santo Yohanes Paulus II melakukan perjalanan ke negara kelahirannya Polandia, di mana kerumunan orang yang gembira terus-menerus mengelilinginya. Perjalanan kepausan pertama ke Polandia ini, mengangkat semangat bangsa dan memicu pembentukan gerakan solidaritas pada tahun 1980, yang kemudian membawa kebebasan dan hak asasi manusia ke tanah airnya yang bermasalah. Para pemimpin Partai Buruh Bersatu Polandia, bermaksud menggunakan kunjungan Paus untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa, meskipun Paus adalah orang Polandia, itu tidak mengubah kapasitas mereka untuk memerintah, menindas, dan mendistribusikan barang-barang masyarakat. Mereka juga berharap bahwa jika Paus mematuhi aturan yang mereka tetapkan, orang-orang Polandia akan melihat teladannya dan mengikutinya juga. Jika kunjungan Paus mengilhami kerusuhan, para pemimpin komunis Polandia siap untuk menghancurkan pemberontakan, dan menyalahkan penderitaan pada Paus. Ketika Paus Yohanes Paulus II mencium tanah di Bandara Warsawa, dia memulai proses di mana komunisme di Polandia, dan akhirnya di tempat lain di Eropa akan berakhir. Pada perjalanan selanjutnya ke Polandia, ia memberikan dukungan diam-diam kepada organisasi solidaritas. Kunjungan ini memperkuat pesan ini dan berkontribusi pada runtuhnya komunisme Eropa Timur yang terjadi antara tahun 1989 dan 1990, dengan pengenalan kembali demokrasi di Polandia, dan yang kemudian menyebar ke Eropa Timur pada tahun 1990 sampai tahun 1991 dan Eropa Tenggara pada tahun 1990 sampai tahun 1992. Paus Santo Yohanes Paulus II adalah paus pertama yang mengunjungi beberapa negara dalam satu tahun, dimulai pada tahun 1979 dengan Meksiko dan Irlandia. Dia adalah paus pertama yang memerintah yang melakukan perjalanan ke Inggris, pada tahun 1982,
di mana dia bertemu Ratu Elizabeth II, gubernur tertinggi Gereja Inggris. Sementara di Inggris ia juga mengunjungi Katedral Canterbury dan berlutut dalam doa bersama Robert Runcie, Uskup Agung Canterbury, di tempat di mana Thomas Becket telah terbunuh, serta mengadakan beberapa misa terbuka berskala besar, termasuk di Stadion Wembley, yang dihadiri oleh sekitar 80.000 orang. Dia juga melakukan perjalanan ke Haiti pada tahun 1983, di mana dia berbicara dalam bahasa Kreol kepada ribuan umat Katolik miskin, yang berkumpul untuk menyambutnya di bandara. Pesannya, hal-hal harus berubah di Haiti, mengacu pada kesenjangan antara orang kaya dan miskin, disambut dengan tepuk tangan meriah. Paus Santo Yohanes Paulus II mencatatkan sejarah sebagai Paus kedua yang berkunjung ke Indonesia, setelah Paus Paulus ke-6, pada 3–4 Desember tahun 1970. Paus Santo Yohanes Paulus II mengunjungi Indonesia selama 6 hari, dari tanggal 9 hingga tanggal 14 Oktober tahun 1989. Kunjungannya ini berlangsung lebih lama dibandingkan kunjungan Paus sebelumnya. Selama kunjungan 6 hari tersebut, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi beberapa kota penting di Indonesia, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Maumere, Dili, dan Medan. Dalam kunjungan-kunjungan ini, Paus memimpin misa agung dan berdialog langsung dengan lebih dari 1 juta orang Katolik di Indonesia. Di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober tahun 1989, Paus memimpin beberapa misa kudus Ekaristi. Misa agung pertama berlangsung di Stadion Utama Senayan, Jakarta, dihadiri lebih dari 120.000 umat Katolik dari Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor, Keuskupan Bandung dan Keuskupan Purwokerto. Di Yogyakarta, dihadiri kurang lebih 250.000 umat dari Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Surabaya dan Keuskupan Malang. Kemudian di Maumere dihadiri sekitar 300.000 umat dari Keuskupan-Keuskupan di Flores, di Dili dihadiri sekitar 400.000 umat, dan di Medan lebih dari 100.000 umat. Kunjungan itu juga istimewa, karena Paus bertemu dengan kepala negara saat itu Presiden Soeharto, sebanyak 3 kali, sesuatu yang tidak terjadi di negara lain. Paus bertemu Soeharto di hari pertama saat tiba, kemudian, di sore hari kembali bertemu, mengadakan pembicaraan 4 mata, berikutnya, Paus kembali bertemu dengan Soeharto saat pamit pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 1989. Paus mengungkapkan kekagumannya akan Indonesia, yang memiliki falsafah Pancasila yang memberikan kebebasan hidup semua agama, dan menjamin para pemeluknya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kerukunan itu tidak hanya diciptakan oleh masing-masing agama, tapi juga diupayakan oleh pemerintah. Pada tanggal 15 Januari tahun 1995, selama Hari Pemuda Sedunia ke-10, ia mempersembahkan misa kepada kerumunan yang diperkirakan antara 5 hingga 7 juta orang, di Taman Luneta Manila, Filipina. Pertemuan ini dicatat sebagai pertemuan tunggal terbesar dalam sejarah Gereja Katolik. Pada tanggal 8 Maret tahun 2000, ia adalah Paus modern pertama yang mengunjungi Mesir, di mana ia bertemu dengan Paus Koptik, Paus Senouda III, dan Patriark Ortodoks Yunani Alexandria. Pada tanggal 20–26 Maret tahun 2000, saat mengunjungi Yerusalem, Paus Santo Yohanes Paulus II menjadi Paus pertama dalam sejarah yang mengunjungi dan berdoa di tembok barat. Dia juga Paus Katolik pertama yang mengunjungi dan berdoa di sebuah masjid Islam, di Damaskus, Suriah, pada tahun 2001. Ia mengunjungi Masjid Umayyah, bekas gereja Kristen tempat Yohanes Pembaptis diyakini dimakamkan, di mana ia membuat pidato yang menyerukan Muslim, Kristen dan Yahudi untuk hidup bersama. Pada bulan September tahun 2001, di tengah kekhawatiran pasca tanggal 11 September ia melakukan perjalanan ke Kazakhstan, dengan audiens yang sebagian besar terdiri dari Muslim, dan ke Armenia, untuk berpartisipasi dalam perayaan 1700 tahun kekristenan Armenia. Bagaimana hubungan dengan denominasi Kristen selama Paus menjabat?
Paus Santo Yohanes Paulus II secara terbuka berkomitmen untuk meningkatkan hubungan antara komunitas Kristen, dan terlibat dalam banyak dialog dengan para pemimpin gereja Kristen lainnya, termasuk Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, Gereja Asyur Timur, Federasi Lutheran Dunia dan Komuni Anglikan. Hubungan antara Katolik dan Yudaisme juga meningkat secara dramatis selama kepausan Yohanes Paulus II. Ia sering berbicara tentang hubungan gereja Katolik dengan iman Yahudi. Begitu juga hubungan Katolik dengan animisme. Pada tahun 1985, Paus mengunjungi negara Afrika Togo, di mana 60% penduduknya mendukung kepercayaan animisme. Untuk menghormati Paus, para pemimpin agama animis menemuinya di sebuah kuil Maria Katolik di hutan, yang sangat menyenangkan Paus. Paus Santo Yohanes Paulus II melanjutkan dengan menyerukan perlunya toleransi beragama, memuji alam, dan menekankan unsur-unsur umum antara animisme dan kekristenan. Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14, mengunjungi Yohanes Paulus II 8 kali, menandai bagaimana baiknya relasi agama Buddha dengan Katolik Roma. Kedua pria itu memiliki banyak pandangan yang sama dan memahami penderitaan yang sama. Keduanya berasal dari negara-negara yang terkena dampak komunisme, dan keduanya menjabat sebagai kepala badan keagamaan utama. Sebagai Uskup Agung Krakow, jauh sebelum Dalai Lama ke-14 menjadi tokoh terkenal di dunia, Wotia mengadakan misa khusus untuk berdoa bagi perjuangan tanpa kekerasan rakyat Tibet, untuk kebebasan dari Tiongkok. Pada tahun 1987, ia menyambut peserta pertukaran spiritual Timur Barat, sebuah inisiatif oleh Dialog Antaragama Biara (DIMMID) dan Institut Studi Zen, di mana biksu atau biarawati Buddha dan Kristen, bergantian tinggal selama 1 bulan di kedua biara masing-masing. Selama kunjungannya ke Sri Lanka pada tahun 1995, sebuah negara di mana mayoritas penduduknya menganut agama Buddha Theravada, Yohanes Paulus II mengungkapkan kekagumannya terhadap agama Buddha. Paus Santo Yohanes Paulus II juga melakukan upaya yang cukup besar untuk meningkatkan hubungan antara Katolik dan Islam. Dia secara resmi mendukung proyek Masjid Roma, dan berpartisipasi dalam peresmian pada tahun 1995. Pada tanggal 14 Mei tahun 1999, pada pertemuan dengan para pemimpin Muslim di Suriah, ia diberi hadiah lalu kemudian mencium Al-Qur'annya, sebuah tindakan yang kontroversial dengan beberapa umat Katolik. Pada tanggal 6 Mei tahun 2001, ia menjadi Paus Katolik pertama yang masuk dan berdoa di sebuah masjid, yaitu Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah. Dengan hormat melepas sepatunya, ia memasuki bekas gereja Kristen era Bizantium yang didedikasikan untuk Yohanes Pembaptis, yang juga dihormati sebagai Nabi Islam. Meski Paus banyak menjalin dan membina hubungan baik dengan denominasi Kristen dan agama lainnya, Paus dikenal orang yang anti pada komunisme. Ini mungkin karena dia tahu dan merasakan penderitaan bangsanya di tanah kelahirannya yang menganut sistem komunis. Pada akhir 1970-an, pembubaran Uni Soviet telah diprediksi oleh beberapa pengamat. Yohanes Paulus II telah dikreditkan sebagai instrumental dalam menjatuhkan komunisme di Eropa Tengah dan Timur, dengan menjadi inspirasi spiritual di balik kejatuhannya dan katalis untuk revolusi damai di Polandia. Lech Wałęsa, pendiri Solidaritas dan Presiden Polandia pasca komunis pertama, memuji Yohanes Paulus II karena memberi orang Polandia keberanian untuk menuntut perubahan. Menurut Wałęsa, sebelum kepausannya, dunia terbagi menjadi beberapa blok. Tidak ada yang tahu bagaimana menyingkirkan komunisme. Di Warsawa, pada tahun 1979, dia hanya berkata, "Jangan takut," dan kemudian berdoa, "Biarlah rohmu turun dan mengubah citra negeri dan tanah ini." Juga telah dituduhkan secara luas bahwa, Bank Vatikan secara diam-diam mendanai Solidaritas. Selama memegang tampuk tertinggi Katolik Roma, Paus Santo Yohanes Paulus II menghadapi beberapa pencobaan pembunuhan, setidaknya ada 3 kali percobaan pembunuhan yang tercatat pasti.
Percobaan pembunuhan yang pertama, terjadi pada tanggal 13 Mei tahun 1981, ketika ia memasuki lapangan Santo Petrus untuk berpidato di hadapan umat yang hadir, seorang Mehmet Ali Agca, menyusup di tengah keramaian. Mehmet adalah seorang ahli bersenjata dari Turki, yang merupakan anggota kelompok fasis militan, Serigala Abu-Abu. Dia membawa senjata api, pistol Browning 9 mm, saat Paus melintas dengan mobil terbukanya, 3 peluru senjata Mehmet mendarat di tubuh Paus. Dia menembak perut Paus dan melubangi usus besar dan usus kecilnya beberapa kali. Mehmet rencananya bersama Oral Celik, yang akan jadi penembak cadangan, yang juga akan meledakkan bom. Aksi yang dipersiapkan terburu-buru itu rupanya berantakan, Oral Celik bahkan panik dan melarikan diri sebelum bom meledak. Paus Santo Yohanes Paulus II dilarikan ke Kompleks Vatikan, dan kemudian ke Rumah Sakit Gemelli. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia kehilangan kesadaran. Meskipun kedua peluru meleset dari arteri mesenterika superior dan aorta perutnya, dia kehilangan hampir 3/4 darahnya. Sebelum dilakukan operasi dia tersadar, dia menginstruksikan para dokter untuk tidak melepas brown scapularnya selama operasi. Paus menjalani operasi selama 5 jam untuk mengobati lukanya. Ahli bedah melakukan kolostomi, untuk sementara mengalihkan rute bagian atas usus besar, untuk membiarkan bagian bawah yang rusak sembuh. Salah satu dari sedikit orang yang diizinkan untuk menemuinya di klinik Gemelli adalah salah satu teman terdekatnya, filsuf Anna Teresa Taimienieka, yang tiba pada hari Sabtu tanggal 16 Mei dan menemaninya, saat dia pulih dari operasi darurat. Paus kemudian menyatakan bahwa Santa Perawan Maria lah yang membantu dan membuatnya tetap hidup selama cobaannya. Dia mengatakan, "Bisakah saya melupakan bahwa peristiwa di lapangan Santo Petrus, terjadi pada hari dan pada jam ketika penampakan pertama Bunda Kristus kepada para petani kecil yang miskin, yang telah dikenang selama lebih dari 60 tahun di Fatima, Portugal. Karena dalam segala hal yang terjadi pada saya pada hari itu juga, saya merasakan perlindungan dan perawatan keibuan yang luar biasa, yang ternyata lebih kuat dari peluru mematikan." Apakah ini salah satu dari 3 rahasia yang disampaikan Bunda Maria kepada 3 anak gembala, Lucia dos Santos dan sepupunya Francisco dan Jacinta Marto, melalui 6 kali penampakan di Cova da Iria, Fatima di Portugal, mulai tanggal 13 Mei tahun 1917 hingga tanggal 13 Oktober tahun 1917. Hal ini diumumkan oleh Kardinal Angelo Sodano pada tanggal 13 Mei tahun 2000, 83 tahun setelah penampakan pertama Bunda Maria kepada anak-anak di Cova da Iria, dan 19 tahun setelah percobaan pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II, bahwa rahasia ketiga akhirnya akan terungkap. Dalam pengumumannya, Kardinal Sodano menyiratkan bahwa rahasianya adalah tentang penganiayaan umat Kristen pada abad ke-20, yang berpuncak pada upaya pembunuhan Paus Yohanes Paulus II, yang gagal pada tanggal 13 Mei tahun 1981, pada peringatan 64 tahun penampakan pertama Bunda Maria di Fatima. Mehmet Ali Agca ditangkap dan ditahan oleh seorang biarawati dan pengamat lainnya sampai polisi tiba. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 2 hari setelah Natal pada tahun 1983, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Agca di penjara. Paus Yohanes Paulus II dan Agca berbicara secara pribadi selama sekitar 20 menit. Paus Yohanes Paulus II berkata, "Apa yang kita bicarakan harus tetap menjadi rahasia antara dia dan saya. Saya berbicara kepadanya sebagai saudara yang telah saya ampuni dan yang memiliki kepercayaan penuh saya." Di dalam penjara, Mehmet kerap meracau soal datangnya kiamat sudah dekat. Tapi apapun yang diracaukan Mehmet, bagi Paus dia hanyalah anak domba yang tersesat. Bahkan ada yang menyebut laki-laki yang berkebangsaan Turki kelahiran 1958 itu, mengalami gangguan mental. Tak lama setelah selamat dari penembakan itu, Paus tak mengutuk penembaknya di muka umum. Paus meminta agar umat berdoa untuk Mehmet.
Dia sendiri tentu memaafkan Mehmet. Setelah kesehatannya pulih, Paus mengunjungi Mehmet di penjara. Tapi hukum tetap berjalan. Maaf atau ampunan sang Paus tak ada kaitannya dengan pengurangan hukuman. Mehmet dipenjara hingga tahun 2000, setelah Presiden Carlo Azeglio Ciampi memberikan grasi pada Juni tahun 2000, dia dikembalikan ke Turki dan dipenjara di sana, atas pembunuhan İpekçi. Abdi İpekçi seorang jurnalis yang dibunuh oleh Mehmet pada tanggal 1 Februari tahun 1979, dan dia pun menjalani hukum penjara. Kemudian Mehmet melarikan diri dari penjara dan melakukan perjalanan ilegal ke kota Vatikan. Pada tanggal 13 Mei tahun 1981, dia melakukan percobaan pembunuhan pada Paus Yohanes Paulus II. Hukumannya sempat dianggap selesai pada tanggal 12 Januari tahun 2006, 3 hari setelah ulang tahunnya yang ke-48. Kebebasannya disambut gembira oleh kaum sayap kanan Turki di gerbang penjara. Namun, dia kemudian ditangkap lagi, karena menurut Mahkamah Agung Turki, masa hukumannya di luar negeri tidak dihitung. Saat di penjara, Mehmet pindah agama dari Islam menjadi Katolik. Mashable menulis sang penembak ini kembali ke Roma, pada Desember tahun 2014, dan meletakkan mawar putih pada pusara sang Paus, yang dulu hendak dihabisinya. Percobaan pembunuhan kedua dilakukan pada tanggal 12 Mei tahun 1982, hanya sehari sebelum peringatan percobaan pembunuhan pertama terhadap hidupnya, di Fatima, Portugal. Saat itu seorang pria mencoba menikam Paus Yohanes Paulus II dengan bayonet. Dia dihentikan oleh penjaga keamanan. Stanisław Dziwisz kemudian mengatakan bahwa Paus Santo Yohanes Paulus II terluka selama upaya itu, tetapi dia berhasil menyembunyikan lukanya, yang tidak membahayakan jiwanya. Penyerangnya, seorang imam Katolik tradisionalis Spanyol, yang bernama Juan María Fernández Yecroen. Juan telah ditahbiskan sebagai imam oleh Uskup Agung Marcel Lefebvre dari Serikat Santo Pius ke-10, dan menentang perubahan yang dibuat oleh Konsili Vatikan II. Dia mengatakan bahwa Paus adalah agen komunis Moskow, dan Blok Timur Marxis. Fernández Yecroen kemudian meninggalkan imamat, dan menjalani 3 tahun penjara dari 6 tahun hukumannya. Mantan imam itu dirawat karena penyakit mental, dan kemudian dikeluarkan dari Portugal untuk menjadi pengacara di Belgia. Perencanaan pembunuhan yang ketiga, dilakukan oleh plot Bojinka yang didanai Al-Qaeda. Dia berencana untuk membunuh Paus Yohanes Paulus II selama kunjungan ke Filipina, selama perayaan Hari Pemuda Sedunia 1995. Pada tanggal 15 Januari tahun 1995, seorang pembom bunuh diri berencana untuk berpakaian seperti imam. Dia berencana meledakkan bom ketika Paus lewat dengan iring-iringan mobilnya, dalam perjalanan ke seminari San Carlos di Makati. Pembunuhan itu seharusnya mengalihkan perhatian dari fase operasi berikutnya. Namun, kebakaran zat kimia yang secara tidak sengaja dimulai oleh sel, memperingatkan polisi tentang keberadaan mereka, dan semuanya ditangkap seminggu sebelum kunjungan Paus. Akhirnya mereka mengakui rencana pemboman itu. Pada tahun 2009, Jack Kohler, seorang jurnalis dan mantan perwira intelijen militer, menerbitkan Spies in the Vatican. The Soviet Union's Cold War Against the Catholic Church. Menggali sebagian besar arsip polisi rahasia Jerman Timur dan Polandia, Kohler mengklaim upaya pembunuhan itu didukung KGB. Paus Santo Yohanes Paulus II adalah paus yang aktif. Dia melakukan 146 kunjungan pastoral di Italia, dan sebagai uskup Roma dia telah mengunjungi 317 dari 322 paroki Romawi saat ini. Dia juga seorang poliglot, yang menguasai lebih dari 15 bahasa dunia. Selama masa kepausannya, Santo Yohanes Paulus II melakukan perjalanan ke 129 negara, menempuh jarak lebih dari 1.100.000 kilometer atau 680.000 mil. Dia secara konsisten menarik banyak orang, yang terbesar yang pernah berkumpul dalam sejarah manusia,
seperti Hari Pemuda Sedunia di Manila pada tahun 1995, yang mengumpulkan antara 5 hingga 7 juta orang, pertemuan kepausan terbesar yang pernah ada, menurut Vatikan. Paus Santo Yohanes Paulus II adalah paus yang paling produktif dalam kanonisasinya. Dia mengkanonisasi lebih banyak orang kudus daripada gabungan 5 paus pendahulunya. Dia mengkanonisasi 482 orang kudus dan membeatifikasi 1338 orang. Kanonisasinya juga baru karena mereka berusaha untuk menghormati orang-orang dari setiap lapisan masyarakat. Pada tahun 2002, Padre Pio dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II. Pastor Padre Pio adalah seorang imam di mana Pastor Wojtyła pergi untuk mengaku dosa, di tahun 1947, di kota San Giovanni Rotondo. Santo Padre Pio adalah visioner yang memberitahu Pastor Wojtyła pada saat itu bahwa, suatu hari nanti dia akan naik ke jabatan tertinggi di gereja. Salah satu kanonisasinya yang paling signifikan adalah Santa Faustina Kowalska, seorang biarawati Polandia, yang dipercayakan dengan pesan kerahiman ilahi. Selama kanonisasinya pada tahun 2000, Paus melembagakan Hari Raya Kerahiman Ilahi pada hari Minggu kedua Oktav Paskah, sesuai dengan wahyu-wahyu pribadi yang diberikan Yesus kepada Santa Faustina. Paus Santo Yohanes Paulus II merupakan sosok pimpinan besar umat Katolik yang sangat bijak dalam bersikap, dan membangun banyak relasi yang baik kepada denominasi Kristen, serta kepada hampir semua agama besar dunia. Selama menjabat, Paus Santo Yohanes Paulus II meminta maaf kepada banyak kelompok yang telah menderita di tangan gereja Katolik selama bertahun-tahun. Sebelum menjadi paus, ia telah menjadi editor terkemuka dan pendukung inisiatif seperti Surat Rekonsiliasi Uskup Polandia kepada Uskup Jerman dari tahun 1965. Sebagai paus, ia secara resmi membuat permintaan maaf publik atas lebih dari 100 kesalahan, termasuk sebagai berikut. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1992, meminta maaf atas proses hukum pada ilmuwan dan filsuf Italia Galileo Galilei, seorang Katolik yang taat, sekitar tahun 1633. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1993, permintaan maaf atas keterlibatan umat Katolik dalam perdagangan budak Atlantik. Pada tanggal 20 Mei tahun 1995, di Republik Ceko, meminta maaf atas peran hierarki gereja dalam pembakaran di tiang pancang, dan perang agama yang mengikuti reformasi Protestan. Pada tanggal 10 Juli tahun 1995, dalam sebuah surat kepada setiap perempuan, meminta maaf atas apa yang dilakukan terhadap perempuan, pelanggaran hak-hak perempuan, dan penghinaan historis terhadap perempuan. Pada tanggal 16 Maret tahun 1998, permintaan maaf atas ketidakaktifan dan sikap diam kebanyakan umat Katolik selama Holocaust, bisa dilihat pada artikel agama di Jerman Nazi. Yobel besar tahun 2000 termasuk hari doa untuk pengampunan dosa-dosa gereja. Pada tanggal 20 November tahun 2001, dari laptop di Vatikan, Paus Santo Yohanes Paulus II mengirim email pertamanya yang meminta maaf atas kasus-kasus pelecehan seksual Katolik, generasi anak-anak aborigin yang didukung gereja di Australia, dan ke Tiongkok atas perilaku misionaris Katolik di zaman kolonial. Ketika ia menjadi paus pada tahun 1978, pada usia 58 tahun, Paus Santo Yohanes Paulus II adalah seorang olahragawan yang rajin. Dia tetap sangat sehat dan aktif terutama di tahun-tahun pertama kepausannya, jogging di Taman Vatikan, latihan beban, berenang, dan mendaki di pegunungan. Dia menyukai sepak bola, ski, dan berenang. Namun, setelah lebih dari 26 tahun sebagai paus, 2 upaya pembunuhan, salah satunya melukainya dengan parah, dan sejumlah ketakutan kanker, kesehatan fisik Yohanes Paulus menurun. Pada tahun 2001 ia didiagnosis menderita penyakit Parkinson.
Pengamat internasional telah mencurigai hal ini selama beberapa waktu, tetapi baru diakui secara terbuka oleh Vatikan pada tahun 2003. Meskipun kesulitan berbicara lebih dari beberapa kalimat sekaligus, kesulitan mendengar, dan osteoartrosis yang parah, ia terus berkeliling dunia meskipun jarang berjalan di depan umum. Pada tanggal 31 Maret tahun 2005, setelah infeksi saluran kemih, Paus mengalami shock septic, suatu bentuk infeksi dengan demam tinggi dan tekanan darah rendah, tetapi tidak dirawat di rumah sakit. Sebaliknya, dia dipantau oleh tim konsultan di kediaman pribadinya. Ini dianggap sebagai indikasi oleh Paus, dan orang-orang yang dekat dengannya, bahwa dia hampir mati, itu akan sesuai dengan keinginannya untuk mati di Vatikan. Kemudian pada hari itu, sumber-sumber Vatikan mengumumkan bahwa Yohanes Paulus II telah diberi pengurapan orang sakit, oleh teman dan sekretarisnya Stanislaus. Pada hari Sabtu, tanggal 2 April tahun 2005, sekitar pukul 15.30, Paus Yohanes Paulus II mengucapkan kata-kata terakhirnya dalam bahasa Polandia. Pozwólcie mi odejść do domu Ojca, yang artinya izinkan aku berangkat ke rumah Bapa, ucapnya kepada para pembantunya, dan dia jatuh koma sekitar 4 jam kemudian. Hadir di samping tempat tidur adalah Kardinal Lubomir Husar dari Ukraina, rekan sebagai imam saat di Polandia, bersama dengan biarawati Polandia dari Kongregasi Suster Pelayan Hati Maha Kudus Yesus, yang mengelola rumah tangga kepausan. Paus Yohanes Paulus II meninggal di apartemen pribadinya pada pukul 21.37, pada tanggal 2 April tahun 2005, di usia 85 tahun, karena gagal jantung dan hipotensi yang mendalam, dan kolaps peredaran darah total akibat shock septic. Kematiannya diverifikasi ketika elektrokardiogram yang berlangsung selama 20 menit menunjukkan garis datar. Misa Requiem yang diselenggarakan pada tanggal 8 April tahun 2005 dikatakan telah mencetak rekor dunia, baik untuk kehadiran maupun jumlah kepala negara yang hadir dalam pemakaman. Itu adalah pertemuan tunggal kepala negara terbesar hingga saat itu, melampaui pemakaman Winston Churchill 1965 dan Joseph Broz Tito 1980. Yang datang untuk melayatnya, 4 raja, 5 ratu, setidaknya 70 presiden dan perdana menteri, dan lebih dari 14 pemimpin agama lain hadir. Diperkirakan 4 juta pelayat berkumpul di dalam dan sekitar kota Vatikan. Antara 250.000 hingga 300.000 orang menyaksikan acara tersebut, dari dalam tembok Vatikan. Langka dalam sejarah, para pemimpin Protestan dan Ortodoks Timur, serta perwakilan dan kepala dari Yudaisme, Islam, Druze dan Buddhisme, mempersembahkan peringatan dan doa mereka sendiri, sebagai cara untuk bersimpati dengan kesedihan umat Katolik. Paus Santo Yohanes Paulus II dimakamkan di gua-gua di bawah Basilika, makam Paus. Dia diturunkan ke dalam makam yang dibuat di ceruk yang sama yang sebelumnya ditempati oleh sisa-sisa Paus Yohanes ke-23. Ceruk itu kosong sejak jenazah Paus Yohanes ke-23 telah dipindahkan ke badan utama Basilika, setelah beatifikasinya. Jenazah Paus Yohanes Paulus II dipindahkan ke Kapel Santo Sebastian di dalam Basilika Utama, setelah beatifikasinya sendiri pada tahun 2011. Pada tanggal 16 November tahun 2009, panel peninjau di Kongregasi untuk Sebab-sebab Orang Kudus memilih dengan suara bulat bahwa Yohanes Paulus II telah menjalani kehidupan kebajikan heroik. Pada tanggal 19 Desember tahun 2009, Paus Benediktus ke-16 menandatangani dekrit pertama dari 2 dekrit yang diperlukan untuk beatifikasi dan memproklamirkan Yohanes Paulus II sebagai Yang Mulia, sekaligus menegaskan bahwa ia telah menjalani kehidupan yang heroik dan berbudi luhur. Pemungutan suara kedua dan dekrit kedua yang ditandatangani mengesahkan keaslian mukjizat pertama, penyembuhan Suster Marie Simon Pierre, seorang biarawati Prancis, dari penyakit Parkinson. Pada tanggal 29 April tahun 2011, peti mati Yohanes Paulus II dikuburkan dari gua di bawah Basilika Santo Petrus menjelang beatifikasinya,
ketika puluhan ribu orang tiba di Roma untuk salah satu acara terbesar sejak pemakamannya. Jenazah Yohanes Paulus II, yang tertutup, ditempatkan di depan altar utama Basilika, di mana orang percaya dapat memberikan penghormatan mereka sebelum dan sesudah misa beatifikasi, di lapangan Santo Petrus pada tanggal 1 Mei tahun 2011. Pada tanggal 3 Mei tahun 2011 jenazahnya dimakamkan di altar marmer di Kapel Dermaga Paolo Cristofaris Santo Sebastian, tempat Paus Innocentius ke-11 dimakamkan. Pada tanggal 4 Juli tahun 2013, Paus Fransiskus mengkonfirmasi persetujuannya atas kanonisasi Yohanes Paulus II, secara resmi mengakui mukjizat kedua yang dikaitkan dengan syafaatnya. Paus Santo Yohanes Paulus II dikanonisasi bersama dengan Yohanes 23, pada tanggal 27 April tahun 2014, Minggu Kerahiman Ilahi. Demikianlah kisah hidup seorang Paus Santo Yohanes Paulus II, salah satu paus termuda, terlama, teraktif, terkenal serta salah satu paus terbesar dalam sejarah kepausan. Paus Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.